Pertolongan kita di dalam ibadah pada hari ini berasal dari Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kekal dan setia, yang terus menjaga memelihara setiap pekerjaan tangannya, dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yang akan memimpin dan menyertai ibadah kita pada hari ini. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji, menyembah Allah kita, Allah yang Maha Kudus, dengan satu pujian, suci, suci, suci. Suci, suci, Allah Maha Kuasa, di setiap waktu kami puji Dikau. Suci, 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 yang Maha Pengasih, Allah Tritunggal, Allah yang esa. Suci, 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 semua sembah, pujilah namanya, hai makhluk sekalian. Malaikat di surga bersujud menyembah Allah yang kekal selama-lamanya. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, makhluk di langit, laut, bumi, puji Dia. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang esa. Marilah sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa seraya kita akan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur dalam situasi saat ini, di tengah-tengah ancaman terhadap manusia melalui virus corona, kami tetap dapat berbakti dan menyembah Engkau. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, di mana kami sering kali menjauhkan diri kami daripada Engkau, karena kami lebih mementingkan perkara-perkara duniawi. Engkau mengizinkan semuanya ini terjadi, karena Engkau merindukan kami anak-anak-Mu selalu mendekat kepadamu. Karena itu ampunilah kami ya Tuhan, kiranya kuasa darah-Mu tercurah dari atas kayu salib bagi kami masing-masing saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami pohonkan pengampunan-Mu saat ini. Amin. Marilah sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena tiap-tiap langkah kita akan terus diatur, dipimpin oleh Tuhan. Melalui sebuah lagu, tiap langkahku kita pujikan bersama-sama.
Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai lemah, di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Marilah sebagai umat Allah di segala tempat dan abad, marilah kita masing-masing akan mengikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat Allah, marilah kita bersama-sama berdoa bersyafaat di hadapan Tuhan mengenai apa yang terjadi di tengah-tengah dunia kita saat ini. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa oleh karena di seluruh dunia sedang menghadapi bahaya melalui virus corona. Kami berdoa agar para tim medis di seluruh dunia ini segera dapat menemukan antivirus yang tepat, sehingga wabah corona ini segera bisa diselesaikan. Kami berdoa bagi negara-negara yang saat ini sedang menjadi korban virus corona. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan kekuatan. Demikian juga bagi mereka yang meninggal dunia. Kiranya keluarga yang ada diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan anugerah-Nya kepada kami masing-masing, agar virus corona ini dengan segera dapat diatasi dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung, kami berdoa dan kami menyerahkan doa syafaat kami. Amin.
tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Gatot Hari Kristanto dengan satu tema, yaitu hubungan yang agung, hubungan suami dan istri. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, marilah kita persiapkan hati kita masing-masing melalui satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kepada hamba-Nya kami persilahkan untuk menyampaikan firman-Nya. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan ini kita bisa beribadah bersama-sama, dan dalam kesempatan yang baik juga kita bisa akan merenungkan bagian firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam bingkai tema hubungan yang agung di dalam Efesus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 33. Oleh karena itu kita siapkan hati, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepada Tuhan dengan rasa syukur kami karena keberadaan setiap kami sebagai orang-orang percaya ada di dalam naungan dan perlindungan Tuhan, dan bahkan ada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Karena itu dalam kesempatan ini kami juga tetap rindu datang kepada Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami terus dilengkapi oleh firman Tuhan di dalam menapaki perjalanan kehidupan kami, secara khusus di dalam relasi kami di dalam keluarga yang sedang kami jalani pada saat ini. Tuhan, oleh karena itu memohon berkat Tuhan atas kami semua, supaya kami terus dapat melihat kesetiaan Tuhan, dan kami belajar dari Tuhan dan dalam firman-Mu, supaya kami juga menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan dan menyatakan kasih kami. Berkati kami semua, tolong hamba-Mu yang terbatas, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memperhatikan satu tema yang diberikan kepada kita, yaitu hubungan yang agung. Dan hari ini perikop firman Tuhan terambil dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-21 sampai dengan 33. Saya akan membacakan kepada kita sekalian. Efesus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia
menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah seorang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam tema hubungan yang agung ini kita melihat satu bekal firman Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan orang percaya, secara khusus dalam relasi di dalam pernikahan dan keluarga. Suatu saat saya pernah mendengar seorang laki-laki meminta izin kepada istrinya untuk menikah kembali. Alasannya bagi dia sangat kuat, karena dia dengan istri yang pertama, dengan istrinya ini, dia tidak bisa mendapatkan seorang anak. Maka dia meminta izin untuk menikah lagi. Saya pikir mungkin saja bagi beberapa orang ini bisa menjadi alasan yang kuat. Ini masih mending, tetapi ada orang, seorang bapak berbincang-bincang dengan saya, dia sedikit agak berkeluh kesah karena dia sampai saat ini belum memiliki anak laki-laki, dan dia ingin mendapatkan anak laki-laki dari istrinya. Tapi istrinya sudah, tidak salah, sudah ada 3 anak perempuan semua, dan dia ingin mendapatkan anak laki-laki, dan dia sedikit mulai berpikir untuk mohon izin kepada istrinya untuk menikah sehingga bisa mendapatkan anak laki-laki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam beberapa kasus yang saya sebutkan tadi, kita melihat bagaimana orang memandang sebuah pernikahan semata hanya untuk tujuan pribadi, hanya untuk keinginan pribadi. Dan kita juga bisa melihat bagaimana orang ini sesungguhnya memandang posisi istri, memandang posisi seorang wanita hanya semata sebagai seorang yang memiliki alat reproduksi semata untuk dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu anak atau anak laki-laki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini persoalan relasi antara suami dan istri menjadi masalah yang begitu sangat kompleks sekali, sangat rumit sekali. Mulai dari persoalan ketidakpuasan sampai kepada persoalan ketidaksetiaan, bahkan sampai kepada kekerasan di dalam rumah tangga. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, laki-laki sebagai pihak yang seringkali kuat secara fisik merasa bisa menekan wanita yang lebih lemah secara fisik. Tetapi juga mungkin bisa sebaliknya, wanita menjadi pribadi yang sedikit agak mengganggu perkembangan suami di dalam menjalankan perannya sebagai seorang suami, sehingga ada istilah, banyak orang menyebutkan suami-suami takut istri dan lain sebagainya. Tetapi di sisi yang lain, suami-suami yang begitu sangat kuat secara fisik seringkali menggunakan fisiknya untuk menekan istri sebagai wanita yang lemah secara fisik. Kalau ini terjadi, ya kita akan melihat tempat-tempat kursus boxing, karate itu mungkin akan dipenuhi oleh banyak ibu-ibu muda. Karena mungkin kalau ditanya kenapa ikut kursus boxing atau karate dan lain-lain, supaya ngimbangi kekuatan suaminya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hubungan pernikahan yang seharusnya menjadi
salah satu gambaran relasi antara Kristus dan jemaatnya justru membawa kesan bahwa memasuki sebuah pernikahan itu mereka memasuki sebuah tantangan, memasuki sebuah kesulitan, dan bahkan di dalam taraf-taraf tertentu mereka terasa memasuki seperti neraka kecil di tengah-tengah dunia ini. Pernikahan menjadi tempat di mana mereka akhirnya masuk dalam sebuah penderitaan bagi banyak orang. Dan kita tahu secara jujur di Kabupaten Kediri sendiri dalam statistika angka perceraian begitu sangat tinggi. Tahun 2018 Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tercatat lebih dari 3.700 pasangan bercerai dalam 1 tahun. Ini berarti apa Bapak Ibu? Setidaknya kalau kita rata-rata dalam 1 hari itu ada 10 duda baru dan 10 janda baru. Saya pikir ini memprihatinkan sekali. Dipicu mulai dari persoalan komunikasi yang tidak baik, kemudian ketidaksetiaan sampai kepada persoalan-persoalan ekonomi keluarga sehingga sebuah rumah tangga akhirnya harus pecah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengan rasa prihatin dan hati pilu kita menyaksikan semua kenyataan ini di sekitar kita, dan tidak terkecuali ada terjadi juga di dalam lingkup keluarga Kristen. Di sini kita perlu melihat diri kita Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Sebagai suami, siapakah suami di hadapan Tuhan? Sebagai istri, siapakah istri di hadapan Tuhan? Sesuai dengan rancangan Tuhan mengenai pernikahan Kristen. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman dulu kalau kita melihat di zaman di mana jemaat Efesus hidup dalam zaman yang begitu meninggikan kedudukan laki-laki, memang demikian yang terjadi waktu itu. Bahkan orang-orang Yahudi, walaupun orang-orang Yahudi itu memiliki pandangan yang begitu sangat tinggi tentang pernikahan, namun bagi mereka kedudukan wanita itu bukanlah suatu tempat yang sama penghormatannya dengan laki-laki. Jauh lebih rendah. Dan penganut hierarki patriark seperti ini seringkali terjebak kepada superioritas laki-laki dan memperlakukan tidak layak seorang perempuan. Dan kalau kita melihat orang-orang Yunani pada saat itu memandang istri hanya sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga, memelihara anak-anak, menyediakan semua urusan dapur, urusan rumah. Sedangkan bagi laki-laki untuk kesenangan-kesenangan lain, bagi suami itu dia bisa mencarinya dan mendapatkan di luar istrinya. Kenyataan kehidupan pada zaman dahulu. Orang Romawi juga sama Bapak Ibu, menganggap pernikahan itu semata sebagai alat kenikmatan dan kesenangan belaka. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita khawatir bagi orang modern pada zaman sekarang memaknai pernikahan itu hanya untuk mendapatkan sebuah kemujuran, keuntungan. Dan mungkin kalau tidak mendapatkan kemujuran, keuntungan itu maka pernikahan tentu tidak layak untuk dipertahankan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ada masalah besar sehingga pernikahan di dalam rencana Tuhan itu dan rencana manusia begitu kontras. Tidak sinkron, tidak sama apa yang dimaksudkan Tuhan dengan apa yang diinginkan oleh manusia, dan perbedaan ini begitu besar nyata di depan mata kita. Karena apa Bapak Ibu? Tidak bisa ditebak, karena dosa. Karena dosa yang menyatakan wujudnya dan masuk di dalam relasi pernikahan itu. Dan akibatnya kita tahu, para suami seringkali bebas bertindak sewenang-wenang terhadap istri karena tidak ada hukum yang akan menjerat mereka. Di waktu itu, istri-istri juga bisa menyatakan tekanan-tekanan atau tuntutan-tuntutan ketidakpuasan terhadap apa yang dia terima, ketidakpuasan soal-soal dunia dan batin kepada laki-laki. Secara berlebihan menuntut itu bisa terjadi, kalaupun tidak menuntut mungkin membutuhkan kompensasi yang lain yang tidak diketahui oleh laki-lakinya. Dan ini
menjadi masalah besar dalam kehidupan keluarga. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Kristus, kehendak Tuhan dalam sebuah pernikahan, Kristus menyatakan dirinya dengan karyanya, kematiannya di atas kayu salib, dengan kebangkitannya mengalahkan dosa dan maut untuk menghadirkan kesatuan dalam relasi yang sesungguhnya dalam kasih di antara segala ciptaan. Di dalam konteks ini, relasi di dalam pernikahan, sehingga semua peran dan tanggung jawab yang harus dikerjakan di dalam relasi pernikahan antara suami dan istri itu bukan lagi menjadi perintah yang membebani orang percaya, namun menjadi kabar baik bahwa di dalam Kristus relasi kita itu sudah dipulihkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, relasi suami istri Kristen tidak lagi menganut motivasi dan sistem yang dunia ini wujudkan, seharusnya demikian. Tetapi memandang hubungan mereka itu seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya, itu yang disampaikan bacaan perikop kita. Untuk mengantisipasi keadaan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus memberikan dasar hubungan bagi suami istri. Dalam suratnya secara eksplisit menyebutkan bagaimana suami, bagaimana istri, dan penyebutan bagaimana suami, bagaimana istri di dalam maksud dan peran mereka itu disebutkan bersama-sama di hadapan suami dan di hadapan istri. Di dalam konteks waktu itu laki-laki menganggap superior di atas wanita. Apa yang Paulus sampaikan dalam bagian ini? Kalau kita melihat ayat yang ke-21 pertama, kita melihat suami istri harus saling merendahkan diri. Yang kedua, ayat 22 sampai dengan 23, istri harus tunduk dan taat terhadap suami karena suami adalah kepala. Yang ketiga, ayat 25, suami sebagai kepala haruslah mengasihi istri. Dalam gambaran karena kasih Kristus, kasihnya dengan kepada mempelainya yaitu jemaatnya, dan Kristus rela mengorbankan dirinya. Demikianlah suami harus melihatnya. Jadi hubungan suami istri ini Paulus jadikan gambaran untuk menjelaskan tentang hubungan Kristus dengan jemaatnya. Sebagai kepala, Kristus tidak bertindak sewenang-wenang terhadap tubuhnya, tetapi justru melindungi, memelihara, menguduskan, dan memberikan pertumbuhan hingga menjadi dewasa. Ayat 25 sampai dengan ayat 30, bagaimana karya Kristus kepada jemaatnya menjadi gambaran bagaimana perhatian suami kepada istrinya. Jadi suami tidak bisa menjadi suami, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak bisa disebut suami karena dirinya sendiri. Suami menjadi suami itu karena istri. Dan sebaliknya, istri tidak bisa disebut istri karena dirinya sendiri. Dan istri menjadi istri itu karena suami. Oleh karena itu tidak ada suami atau istri yang diizinkan untuk menganggap superior bagiannya masing-masing. Saya suami misalkan, saya suami, tahu nggak saya suami, saya laki-laki. Nah kalau suami saya laki-laki itu terus maunya apa? Kan gitu. Kalau ngomong begitu, kemudian istri membutuhkan sedikit saja keberanian untuk mengatakan sesuatu sehingga suami itu tidak bisa menjadi suami. Ketika istri mengatakan, saya istri, dan saya bisa tidak menjadi istri. Wah, jadi tidak karu-karuan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Suami berperan menjadikan istri sebagai istri yang selayaknya, itu yang seharusnya. Demikian sebaliknya, seorang istri juga harus berperan menjadikan suami sebagaimana mestinya. Dari penjelasan yang disampaikan perikop kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita menemukan hal yang sangat menarik. Apa itu? Bahwa Paulus tidak pernah menekankan masalah otoritas. Paulus tidak pernah menekankan masalah kekuasaan, tetapi Paulus berbicara tentang cinta kasih,
suami terhadap istri dan istri kepada suami. Cinta kasih yang bukan semata-mata hanya sekedar cinta kasih perasaan sentimental, bukan, tapi cinta kasih di dalam perbuatan, yaitu mengasihi dan tunduk. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus tetap mengarahkan para suami untuk menjadikan salib Kristus sebagai patokan untuk dia bertindak. Dan bagi para istri, Paulus mengingatkan untuk tunduk dan hormat kepada suami yang mengasihinya. Kalau kita membaca ayat yang ke-32 sampai dengan 33, kita melihat hubungan antara Kristus dengan gerejanya, dengan jemaatnya adalah suatu rahasia, suatu misteri. Walaupun dalam hubungan Kristus dengan jemaat itu ada hubungan yang mungkin tidak bisa dimengerti 100%, dimengerti dengan sempurna, tetapi tetap ada gambaran antara hubungan Kristus dengan jemaatnya itu dengan hubungan suami dan istri. Dan karena itu dikatakan kasihilah istrimu dan hormatilah suamimu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika seorang hanya berangkat dari keinginan dan kebutuhan dalam relasi pernikahan, maka kita akan menjumpai seorang pribadi yang berdosa dengan pribadi yang lainnya yang berdosa, yang rusak itu, kemudian cepat ataupun lambat mereka bertemu dan akan menghasilkan kekacauan, menghasilkan kanibal perasaan, karena masing-masing di dalam ego, masing-masing di dalam keinginannya. Kalaupun bertahan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sejauh kuat perasaan dan mungkin juga sejauh cukupnya kompensasi yang dia bisa terima. Ada seorang bapak yang mau menikah lagi dan menjanjikan istri yang pertama itu dengan semua hal yang dia inginkan itu dikasih. Sejauh kompensasi, sejauh kuatnya perasaan menahan. Tapi bukan itu yang dimaksudkan pernikahan Kristen. Kristus datang untuk memulihkan keberadaan manusia yang telah rusak ini, Bapak Ibu. Ketika terpisah dari Allah, hanya dengan mengizinkan Kristus memulihkan kehidupan kita, maka citra Allah itu, gambaran Allah itu bisa terlihat kembali di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Maka ayat firman Tuhan mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma pasal 12. Saya sadar dan kita sadar Bapak Ibu, tidak ada keluarga yang ideal. Tidak ada relasi suami istri yang ideal. Kristus saja sebagai mempelai laki-laki dan jemaatnya sebagai mempelai perempuan memiliki relasi yang tidak ideal. Bagaimana jemaat mengalami pergumulan untuk setia kepada Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, masalahnya yang sering dijumpai itu bukan soal tidak ideal, tapi seringkali kita saling menunggu masing-masing, saling menuntut masing-masing. Kalau dia lebih dulu memenuhi kewajibannya, ya saya nanti akan penuhi kewajiban. Yang satunya ngomong, ya dia dulu, kalau dia memenuhi kewajiban ya saya juga akan, kalau dia menghormati saya ya saya akan mengasihi. Yang satunya ngomong, ya kalau dia mengasihi saya ya saya akan menghormati. Itulah kita Bapak Ibu. Mari kita bertumbuh di dalam keluarga ini. Jadikan karya Kristus dalam hidup kita itu memulihkan cara kita berelasi dengan pasangan kita. Dan tidak bisa tidak, pertobatan hidup kita adalah awal pemulihan citra Allah di dalam pernikahan kita. Tanpa pertobatan kita dapat menjadi seperti pisau yang seringkali siap menyayat sesamanya, menyayat pasangan kita dan menyakiti pasangan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, demikian juga kita sebagai jemaat, kita memiliki hubungan yang agung dengan Kristus. Kristus menempatkan kita sebagai jemaat di
di dalam cinta kasih-Nya yang teramat besar, dengan pengorbanannya, dengan kuasa keselamatan dan kasih yang memulihkan kehidupan kita, maka kita pun dapat menggambarkan kuasa dan kasih Kristus itu di dalam hidup pernikahan kita. Jika setiap pasangan suami istri, seorang Kristen memperlakukan prinsip ini di dalam rumah tangganya, dapat dipastikan bahwa tidak ada suami yang menindas istrinya, dan tidak ada istri yang tidak tunduk dan hormat kepada suaminya, karena mereka saling memperlakukan dengan penuh kasih dan hormat karena Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mintalah belas kasih Tuhan. Mari kita renungkan bersama-sama. Pernikahan kita, apakah menggambarkan relasi Kristus dengan jemaatnya? Atau pernikahan Anda menggambarkan relasi Anda dengan Kristus? Maukah kita membuat orang lain bisa melihat Kristus yang nyata, yang konkret di dalam keluarga kita? Dan inilah tujuan pernikahan Kristen, Bapak Ibu. Melihat Kristus di dalam relasi pernikahan kita. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam relasi yang agung dengan Tuhan, dan membangun relasi itu di dalam wujud yang konkret dalam relasi kita dengan pasangan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Jika ada dari antara kita Bapak Ibu dalam pergumulan-pergumulan itu, mohonlah belas kasih Tuhan, kuasa Tuhan, keselamatannya, pemulihannya cukup untuk memulihkan kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berterima kasih sebagai orang-orang percaya, dituntun disertai oleh firman-Mu, supaya kami dapat melihat diri kami di hadapan Tuhan. Kami melihat bagaimana kami sebagai suami di hadapan Tuhan, dan bagaimana kami sebagai istri di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah jika selama ini kami hanya terfokus kepada keinginan kami, kepentingan kami pribadi, tanpa memandang maksud Tuhan yang indah dalam membangun relasi antara kami dalam keluarga. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk dengan nyata menghadirkan kasih Kristus di dalam relasi kami dengan keluarga kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih, menolong kami untuk melihat kebesaran Tuhan dan cinta kasih Tuhan, sehingga meluap di dalam hati kami, baik sebagai suami, baik sebagai istri, siapapun di antara anggota rumah tangga kami, menjadi orang-orang yang bisa mewujudkan kasih Kristus di dalam kehidupan keluarga kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkatilah kami semua sebagai jemaat-Mu, sebagai keluarga-keluarga Kristen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita dapat menyampaikan persembahan kita melalui rekening BCA yang dapat kita lihat yang sudah tertera di warta gereja, atau melalui amplop persembahan yang kita kumpulkan untuk kesempatan minggu-minggu yang akan datang. Kita serahkan untuk pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan di gereja GKT Kanaan Kediri. Terima kasih untuk perhatian dan juga persembahan dari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian.
Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Pujian doksologi dan setelah doa berkat kita aminkan bersama-sama. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Sabda Tuhan demikian. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Marilah kita arahkan segenap hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dicurahkan kepada saudara-saudara sekalian mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah telah selesai. Silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.